Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku hanya padamu Tuhan. Ku berseru dan mataku tertuju padamu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku hanya padamu Tuhan. Ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kami angkat tangan kami kepadamu, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam jalan-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam jalan-Mu. Oh, mari kita doa. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku hanya padamu Tuhan. Ku berseru dan mataku tertuju padamu. Katakan sama-sama. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam jalan. Mari angkat tangan sama-sama, katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang dalam jalan-Mu. Mari sembah Dia. Pagi ini mau sembah Tuhan, sembah Yesus. Mari sembah Dia. Oh, yang makasih ya Allah. Haleluya. Kau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik bagi hidup kami Tuhan. Yesus.
pagi ini kami bisa ada di sini anugerah-Mu. Bersama semua orang yang kami cintai, kami kasihi. Kami berdoa secara khusus Tuhan, baik keluarga-keluarga, baik pribadi lepas pribadi, boleh ketemu Tuhan Yesus pagi ini. Lewat tuntunan sepekan bisa kami diingatkan lagi, dibangkitkan lagi, digairahkan lagi untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di zaman ini, waktu ini ya Bapa. Urapi hamba-Mu ini, hamba yang terbatas. Urapi dengan cara dan kuasa-Mu yang tak terbatas. Dan urapi setiap kami untuk mendengar, mengerti, dan melakukan setiap firman dan tuntunan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu, tuntunan-Mu pagi ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang suka kita menyebut firman dan tuntunan sepekan hari ini katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya sama kita semua shalom. Wow, bersuka cita kita pada hari-hari akhir di tuntunan sepekan. Nanti setelah ini kita akan masuk lagi dalam Ramadan pagi seperti luar biasanya. Nah, jadi hari ini kita mau bahas dua hal yang penting, dua area penting dalam kehidupan kita yang dapat kita di sana menggarami lewat apa? Misi penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Yang saya sudah sampaikan di awal, lewat seni dan hiburan, lewat bisnis di tempat area bisnis ini ya, area seni dan hiburan, area bisnis, area gereja, kepedulian kepada orang miskin. Jadi artinya di sana di kelompok-kelompok orang miskin yang berkebutuhan itu Tuhan rindu kita ada di sana berangkat menuju tempat itu. Ada area pendidikan, kita udah bahas sekilas, tapi saya yakin ini menolong kita untuk membangkitkan semangat kita ya, para guru, para dosen, atau penggiat pendidikan. Nah, yang keenam di sini saya mau sharing tentang family sebagai lahan, sebagai ladang untuk kita menuntaskan misi penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Yang ketujuh, artinya yang terakhir dari tujuh ini adalah government atau pemerintahan, atau yang berdiri sebagai wakil-wakil rakyat. Nah, oke, kita masuk bagian yang keenam yaitu family. Nah, family ini atau keluarga, tentu orang bilang ya keluarga kan gak banyak ya, tapi dengar ini, perintah Tuhan jadilah saksi mulai dari Yerusalem, tempat yang terkecil daripada tempat kita yang kita tinggali gitu kan, keluarga itu. Nah, saya ingat sekali Yosua itu waktu dia mau mengakhiri pelayanannya bersama dengan umat Israel, sudah banyak beranak pinak gitu ya. Nah, Yosua itu kan lihat orang-orang Yahudi ini, orang Israel maksudnya, ini kan orang-orang yang maaf kata, maksudnya apa ya, hari ini ngomong amin, besok dia lupa. Kalau ada berkat dia puji Tuhan, dia begitu nggak ada berkat bisa maki Tuhan. Aduh, dan pada saat dia melihat kok ada beberapa orang yang menyimpang daripada peribadatannya, makanya dia berkata kepada orang banyak, hari ini kalau kamu mau menentukan mana pilihan, pilihlah, terserah kepadamu. Untuk hari ini harus ibadah kepada Allahnya nenek moyang kita di seberang sungai Efrat. Artinya secara nggak langsung bukan yang sejati ya gitu ya. Apalagi Allahnya orang-orang Amori, orang Het yang tanahnya kita diami. Kamu pilih itu, silakan, itu hakmu. Tapi aku, katanya dalam Yosua pasal 24 ayat 15 dikatakan, aku dan seisi rumahku. Jadi ini family ini adalah ladang misi yang paling krusial, karena setelah kita melayani sehebat apapun, maka kita akan kembali ke rumah kita, melihat apakah pelayanan kita yang di luar sana yang hebat itu sejalan sebanding dengan pelayanan kita di rumah kita masing-masing. Apakah anak-anak kita itu sudah bersama dengan kita dalam gerbong pelayanan, mencintai Tuhan Yesus penuh hati atau belum? Kalau enggak, ini menjadi PR berat, saudara. Karena ternyata, saudara, kalau dulu ada bicara hamba Tuhan waktu kami ya, waktu mulai masih junior ditanya, bagaimana kamu melatih keluargamu, bagaimana kamu mengatur waktu dengan keluargamu dalam hal pelayanan dan dengan keluargamu. Dia bilang gini, ada porsi keluarga hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu, Minggu gereja, Sabtu keluarga, Senin hari santai, Kamis, Selasa sampai Kamis atau sampai Jumat itulah
pelayanan kita ke jemaat. Oh iya, kita pikir-pikir kadang kita tabrak. Sabtu waktunya santai dengan keluarga kita pakai untuk melayani karena yang mau konseling. Masa kita bilang tunggu nanti ya, sedangkan dia mau bunuh diri misalnya. Apakah kita mau prinsip-prinsip Taurat kita pakai? Kan enggak. Jadi apa ya, waktu itu berdebat atau bersilang pendapat. Akhirnya ketemu satu pola. Bukannya berbagi porsi A atau B, tapi semua keluarga kita ajak bareng-bareng satu perahu. Waktu melayani ya sama-sama, waktu rekreasi sama-sama, waktu makan mau sama-sama. Semua yang kita lakukan sudah tahu dan semuanya bisa mengikuti dan mendukung. Dalam arti kata bahwa nggak ada yang abaikan. Nah, ini penting keseimbangan dalam keluarga. Para hamba Tuhan terutama, para diaken, para pengerja, hati-hati. Karena keluargamu adalah penggembalaanmu yang terkecil sesudah dirimu sendiri. Ulangi, sesudah dirimu sendiri, keluarga adalah penggembalaanmu yang terkecil. Justru disitulah yang paling esensi. Karena kalau kau bisa menggembalakan keluargamu, kau boleh layak menggembalakan orang lain. Dalam Timotius diajarkan bagaimana syarat-syarat diaken, syarat-syarat pendiri jemaat itu dimulai dari keluarganya. Makanya Yosua bilang, terserah orang lain mau ngomong apa, terserah kamu mau kemana, tapi aku pastikan keluargaku. Jadi saudara jangan bandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain. Mungkin anak-anak juga bandingkan ayahmu dengan ayah orang lain gitu, atau ibumu dengan ibu orang lain. Jangan. Itu urusan di luar lebih baik atau lebih buruk, itu jangan pernah dibandingkan. Kita mau bangun keluarga kita masing-masing. Dalam arti bukan individualistis. Pada saatnya kita bertanggung jawab pada diri kita. Orang lain nggak bisa kita mintain tolong pertanggungjawaban. Karena pertanggungjawaban sejatinya kita. Oh ini sih karena tetangga kita nih nggak kooperatif, nggak kompak. Nggak bisa saudara. Dalam hal gotong royong iya. Dalam hal kerja bakti boleh. Tapi dalam hal keselamatan itu semuanya masing-masing. Dalam hal mempertahankan iman itu masing-masing. Makanya Joshua di dalam kitab Yosua tadi pasal 24-15 tadi itu jelas dia berani berseberangan dengan keputusan banyak orang. Tapi dia sudah uji bahwa hidup bersama Tuhan itu menjamin kekekalan, tapi juga memberkati kita di masa hidup di bumi ini. Jadi pastikan kita para kepala rumah tangga, baik ibu maupun bapak, yuk ajak anak-anak kita bersama sepakat bahwa hidup ini memang indah sepertinya, tapi tidak lama, tidak kekal. Yang kekal itu yang hari ini kita sedang persiapkan sementara kita bisa menikmati berkat di dunia ini. Jadi jangan juga jadi orang apatis dengan dunia. Kita nggak jadi orang yang paling berbahagia. Enggak, kita harus berbahagia di dunia ini, tapi kita pastikan kita punya celengan rohani yang cukup untuk kita masuk dalam kerajaan sorga. Makanya nih pagi saya pesan buat semua kita di bagian yang ke-6 tentang family. Tentu ini memang harian yang kita punya, harian yang kita temui ya. Tetapi ini esensi banget. Jadi mari tolong semua kita perhatikan keluarga kita masing-masing. Jangan tuduh sana sini, tapi perhatikan keluarga kita. Adakah di antara keluarga kita yang sedang berjalan di tempat atau terpuruk? Ayo tolongin. Semangatin anak maupun bapak, ibu, orang tua atau anak. Ayo saling semangatin. Karena keluarga kita cerminan Tuhan di bumi ini. Apakah ada di dalam keluarga kita? Itu yang ke-6. Jadi penutup amanat Tuhan Yesus memastikan semua elemen keluarga ini berfungsi, semua elemen keluarga ini berdampak. Ya nanti katakan amin. Lalu yang ke-7 tentang government ini bicara tentang pemerintahan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Di sana kita bisa menggarami. Makanya waktu itu pernah ada satu kali pelayanan para legislatif ya, calon legislatif. Ada banyak hamba Tuhan pendeta banting setir jadi caleg, saudara ya. Saya katakan kalau memang datang dari hati panggilanmu, ayo fokus, nggak apa-apa, nggak dosa kok jadi caleg, asal benar. Saya nggak bilang, wah kamu ninggalkan panggilan sucimu sebagai hamba Tuhan. Kalau memang udah diuji benar engkau dipanggil Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Gitu. Ternyata nggak menang.
cara curang juga kau buat gitu loh. Sogok sana, sogok sini. Sebenarnya hamba Tuhan kamu jadi caleg nggak ada masalah. Tapi kalau gayamu sama dengan dunia, bukan tampil beda tapi tampil bodoh, maka kamu dan saya jadi ketertawaan dunia. Kenapa? Kenapa kamu mau ke sana? Karena pikir hatimu pengen dapat popularitas di sana mungkin. Coba-coba atau gambling lah ya kan. Tapi kalau saya mau katakan kalau memang panggilan Tuhan ada untuk menggarami dunia pemerintahan kita, nggak ada salah. Doakan, kita doain rame-rame. Jadi teman-teman yang punya calling di sana, ayo fokuskan diri dengan karya nyata. Ada seorang anggota dewan ketemu saya waktu mau pemilihan berikutnya, dia minta dukungan sama saya. Saya bilang, siapa saya? Saya bilang, ya ada bapak-bapak, ada jemaat di sini. Lu jangan memanfaatkan jabatan. Sebenarnya simpel saja. Kalau orang mau didukung, harus menunjukkan karya nyata. Pertanyaannya, waktu itu saya ngomong sama bapak itu ya, apa yang bapak sudah buat selama bapak menjadi anggota yang dewan yang sudah terpilih? Atau taruh kata belum terpilih. Apa yang sudah kamu lakukan untuk lingkunganmu yang terkecil, RT, RW, lurah, kelurahan, kecamatan? Apa sehingga itu, kalau apalagi sekarang ya dengan viral ya, apa yang kau lakukan kau posting gitu ya, itu orang jadi tahu gitu. Sekarang penting sekali. Kenapa? Karena kita perlu bukti, bukan cuma janji ya, kayak slogan jargonnya, kayak slogan itu ya, aku butuh bukti bukan janji. Bener sudah, Yusuf itu nggak perlu janji, dia membuktikan. Dia nggak pernah bilang aku orang bener loh sama Potifar, enggak. Dia mau ngakuin aja. Waktu dia difitnah sama istrinya Potifar, tante Potifar, dia nggak bela diri, dia tunjukin aja kebenarannya akan muncul pada saatnya. Memang butuh waktu, memang pada saat terjadi fitnah dan sebagainya menderita rasanya. Memang pada waktu kita dibuang ke dalam sumur, waduh sesak rasanya. Memang waktu kita dijual sama orang asing, rasanya terhina kita. Tapi dengar, waktu kamu tahu siapa kamu sesungguhnya di mata Tuhan, kamu tetap punya harga diri yang sejati, saudara. Lalu seperti Sadrak, Mesak, Abednego punya integritas, bukan hanya loyalitas kepada Tuhan yang dia sembah, tapi juga kepada raja. Makanya raja sangat senang, saudara, kepada mereka bertiga. Lalu siapa lagi? Daniel, saudara. Jadi itu silih berganti pemerintahan, tetapi orang-orang ini selalu ditemukan oleh para pemimpin negara, kerajaan, karena mereka dipromosi Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang ingin berdampak di dunia government, pemerintahan, pastikan engkau cinta Tuhan yang pertama. Yang kedua, minta hati Tuhan untuk engkau bawa ke dunia sosial politik yang kau akan masuki. Kalau enggak, kau akan sama dengan dunia. Sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan kita, bukan dunia yang kita kejar, tapi kita harus berdampak bagi dunia, supaya dunia kenal Tuhan Yesus dan diselamatkan. Haleluya. Bikinlah persekutuan kecil, kumpulinlah mereka dan dengarkan renungan firman. Hamba Tuhan kalau ngomong, jangan suka so bantah. Kau memang lebih pintar, S2 kau mungkin, S3 mungkin. Tapi pada waktu hamba Tuhan sederhana dari desa sedang sharing, mungkin kalimatnya nggak beraturan, agak belepotan, hargai dia sebagai hamba Tuhan. Para pemimpin, para cendekiawan di legislatif, dengar ini. Teman-temanku yang aku kasih ya, kalau kau mendengar hari ini, kalau kau pengen berhasil, sungguh kau bisa lakukan itu dari mulai tempat terkecilmu. Dan saya berdoa buat setiap kita yang sudah ada di government, terus berdiri sebagai anak-anak terang. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Yusuf itu bisa jadi contoh yang dapat dipahami dengan mudah. Tetapi prakteknya memang perlu kerja keras. Nah, dua bagian terakhir yang saya sharing hari ini, dua bagian yang memang sangat vital. Dari keluarga lahir para pemimpin, dari keluarga akan lahir para cendekiawan, dari keluarga akan lahir para pendidik, dari keluarga akan lahir orang-orang seni, orang-orang yang ada menggarami dunia hiburan, di bisnis dan sebagainya dari keluarga. Tapi dengar, di dunia government, pemerintahan, engkau dapat menentukan kebijakan. Saya mau kasih tahu sebagai terakhir, ada satu orang yang bisa mengubah hati raja, Esther. Dia bisa, jadi carikan cowok semua tuh, sekarang cewek. Esther bisa mengubah hati raja, membelokkan hukum supaya
kejadian yang malapetaka terjadi atas Israel, atas orang-orang Yahudi tidak terjadi. Maka ini yang semua ajak saudara merenung. Sudahkah kita menjadi Yusuf, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, atau jadi Esther di akhir zaman ini, di dunia pemerintahan? Karena engkau diberikan kuasa. Ada satu kata orang yang hebat ya, cukup bagus. Jadi kalau kita orang susah kalah sama orang kaya kalah sama penguasa. Penguasa itu menentukan hukum dan aturan. Dan pada saat hukum aturan dikuasai oleh orang yang gak cinta Tuhan, hancurlah bangsa ini. Tapi kalau kau ada di situ sebagai anak Allah, jadilah terang di situ. Buat hukum, bukan aturan, bukan dengan pikiranmu, tapi dengan firman Allah. Saya berdoa buat kita semua yang ada di sini. Mari kita berdoa. Bapak, aku bersyukur kesempatan menyampaikan pesan pendek tuntunan untuk kami semua di Family and Government. Tuhan Yesus Allah, turun tangan di tangan yang terangkat, di hati yang terbuka. Pengurapan-Mu mengalir, menolong kami yang akan mempersiapkan diri masuk dunia pemerintahan atau yang sudah ada. Buat kami para bapak, ibu, keluarga, anak, ayah, orang tua, semua kami ada di sini. Minta pengurapan-Mu Tuhan, turun atas setiap kami pengurapan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan buat setiap kami yang sebentar beraktivitas. Urapan-Mu Tuhan turun menyertai kami. Dan para murid Tuhan, gereja terangkatlah tangan kita sekali lagi. Terima lagi bersuka segala berkat yang berlimpah-limpah. Berkat dari Bapa di surga, cintanya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang manis indah menyertai kami hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Semua terima berkat dan percaya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai jumpa besok dalam tuntunan seperti. Shalom.